Assalamualaikum semuanya. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya. Dan kali ini kita akan melakukan bimbingan kelompok dengan bertemakan bullying. Langsung saja kita ke videonya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jadi sebelum kita mulai kegiatan kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baiklah teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah bisa bergabung dalam kegiatan bimbingan konseling hari ini. Untuk itu, pertama-tama kita perkenalan terlebih dahulu ya. Oke. Baiklah, mungkin mulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Hani Rizkylandari, bisa dipanggil Hani atau Kak Hani. Oke, selanjutnya bisa dimulai dari Salsa mungkin. Baik, perkenalkan nama saya Salsa Tahani. Halo Salsa. Selanjutnya. Salsa. Perkenalkan nama saya Mela Rahma. Halo Mela. Ya. Selanjutnya. Perkenalkan nama saya Debbie Reskia, bisa dipanggil Debbie. Halo Debbie. Halo Debbie. Selanjutnya. Tania Yanin. Perkenalkan nama saya Tania, bisa dipanggil Tania. Halo Tania. Oke, selanjutnya. Perkenalkan nama saya Sera, Kak. Halo Sera. Ya. Perkenalkan nama saya Selin, Kak. Halo Selin. Oke, selanjutnya. Perkenalkan nama saya Habelia, Kak. Halo Habelia. Halo Kak Belia. Silakan perkenalkan namanya siapa? Udah, Kak. Oke. Oke, kita lanjutkan aja. Nah, jadi di sini kegiatan yang akan kita lakukan itu namanya bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok ini dilakukan untuk memberikan informasi kepada klien dan juga memberikan bagaimana jalan keluar dari suatu permasalahan yang dialami oleh anggota kelompok. Nah, terus tujuannya ini selain untuk memberikan informasi, bisa juga sebagai ajang tanya jawab bagi teman-teman semua. Mungkin bisa saling berkenalan juga dengan teman-teman yang baru. Nah, dalam kegiatan ini, saya sebagai pemimpin kelompok atau konselor itu memegang asas. Nah, yang sebenarnya asasnya banyak untuk bimbingan konseling, tapi di sini saya akan sebutkan 5. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Nah, yang di mana segala macam informasi atau data yang telah diberikan oleh klien kepada konselor tidak akan bocor kemanapun. Kemudian ada asas kegiatan, di sini diharapkan anggota kelompok dan juga saya sebagai konselor atau pemimpin kelompok dapat menjalankan kegiatan dengan baik. Dan kemudian ada asas kekinian, yang dimana nanti topik yang akan kita bahas ini topik yang baru, jadi bukan topik yang udah lama. Dan juga ada asas kesukarelaan, yang dimana di sini diharapkan klien dan juga konselor dapat sukarela dalam menjalani kegiatan, serta asas keterbukaan. Nah, di sini dalam kegiatan ini diharapkan juga kita dapat saling terbuka dalam mengemukakan pendapat. Oke, teman-teman, apakah bisa dimengerti? Bisa, bisa Kak. Bisa Kak. Nah, jadi untuk topik yang akan kita bahas ini, teman-teman, yaitu tentang pembulian. Di sini ada yang tahu nggak pembulian itu apa?
saya, Kak. Iya, silakan. Kalau menurut saya pembulian itu adalah penganiayaan yang dilakukan kepada orang lain, Kak. Oke, bagus. Ada lagi yang ingin mengumpulkan pendapatnya? Tania, boleh? Pembulian itu kayak misalnya kita merundung orang, kayak misalnya apa ya, kayak membuat orang nggak nyaman gitu. Nah, oke. Memojokkan Bagus juga sekali. itu. Memojokkan, seperti itulah Kak. Supaya Oke, membuat orang baik. tidak nyaman. Yes, betul. Bagus sekali yang dikemukakan Tania. Ada lagi yang ingin menambahkan? Kak, kami mau Iya, silakan, Ani. pembulian itu kayak diganggu, udah tuh diejek-ejek gitu, Kak, sampai kena mental. Oke, bagus. Ada lagi? Oke, mungkin dapat kakak simpulkan. Jadi pembulian itu adalah suatu perilaku yang dilakukan antara individu maupun anggota kelompok terhadap suatu individu yang dianggapnya itu lemah. Nah, jadi yang dilakukannya itu bisa dari pembulian secara mental dan juga secara fisik. Nah, di sini ada yang tahu nggak kalau pembulian secara mental tuh gimana? Secara mental? Dengan terus memojok Ya, Salsa. Mungkin yang dimaksud pembulian secara mental menurut saya mungkin untuk dampaknya itu ya Kak, untuk dapat si korban mungkin dia akan kehilangan rasa percaya diri dan selalu merasa kekhawatiran secara terus-menerus gitu Kak. Iya. Mungkin ada yang mau mendapatkan. Oke, ada bagus sekali Salsa. Ada yang ingin menambahkan lagi teman-teman? Biasanya Kak dengan kalau pembulian secara mental itu mereka menjudge yang individu yang dibully melalui kata-kata. Kalau secara fisik bisa seperti dirudung atau pokoknya dirudung lah, dia datang, pembuli datang langsung ke hadapan si yang ingin dibully, tapi bisa melakukan kontak fisik lah Kak. Tapi kalau dengan secara mental itu biasanya melalui kata-kata seperti itu. Oke, bagus. Nah, kalau misalkan dapat kakak simpulkan bahwa kalau misalkan pembulian itu yang dilakukan secara mental tadi bisa benar kata teman-teman kita bahwa bisa dilakukan oleh si pelaku dengan cara mengejek. Contohnya tuh kan misalnya, ih kamu gendut banget, ih kamu tuh bodoh, seperti itu contohnya teman-teman. Nah, kalau misalkan nih pembulian secara fisik, nah itu seperti apa? Dan boleh disebutkan mungkin contoh-contohnya? Kayak memukul gitu, mungkin Kak, mendorong, kayak pakai tangan, ke fisik gitu. Oke, bagus sekali. Tania, ya, memang ada. Kemudian, ada lagi yang ingin menambahkan? Secara fisik nih, biasanya apa aja tuh yang dilakuin sama si pelaku? Kalau menurut saya, kalau sudah terlalu lebih itu bisa dengan menjambak atau dengan menendang, seperti itu Kak. Oke, bagus sekali. Terima kasih. Habelia, ada lagi yang ingin menambahkan? Oke, nah jadi di sini dapat saya simpulkan juga bahwa kontak fisik yang dilakukan oleh si pelaku pembulian itu bisa secara fisik itu seperti menampar, menjambak, kemudian menonjok, ya, kemudian membengapin kepala temennya gitu.
Nah, itu kan semuanya berdampak ya, teman-teman. Kalau misalkan dampak dari pembulian dari kontak fisik itu apa? Ada yang dapat menjelaskan? Kalau menurut saya, Kak, biasanya orang yang sudah pernah dibully, dia akan lebih introvert. Dia tidak mau berhubungan dengan orang lain karena dia takut kalau dia akan dilakukan seperti itu juga. Dia sudah menerka-nerka duluan, padahal belum tentu dia akan dibully seperti itu. Iya, bagus sekali. Ada Kalau lagi? kalau secara mental lebih sering ngurung bisa jadi. Oke, bagus sekali ya, Mela. Ada lagi teman-teman dampak fisik yang diterima oleh si korban dalam pelaku pembulian? Mungkin Kak bisa berdampak misalnya tuh kita menjadi depresi gitu Kak. Depresi. Oke, bagus. Terima kasih, Sarah. Ada lagi, teman-teman? Saya Kak Bisa nimbul menurut rasa saya trauma itu, Kak. Ya, Salsa? kalau menurut saya kan kebanyakan kasus bully ini kepada anak-anak sekolah ya, kepada anak-anak sekolah yang mungkin dampak buruk bagi si korban, mungkin dia nggak dapat hadir ke sekolah, menjadi pemulung, dari segi prestasi dia berkurang, terus mungkin dengan tekanan dari pelaku bisa-bisa ya mental dia kena, bisa-bisa dia bunuh diri. Sangat-sangat buruk bagi korban. Iya. Oke, bagus sekali Salsa. Nah, jadi dapat Kak simpulkan nih dari jawaban teman-teman semua, bahwa dampak yang didapat oleh seorang korban dari pembulian secara fisik itu adalah kecacatan. Nah, jadi kecacatan bisa didapatkan dari hasil fisik tersebut seperti tamparan, mungkin mukanya memerah atau ditonjok, giginya bisa lepas, dan juga macam-macam, bisa sampai meregang nyawa. Nah, kalau untuk dampak mental yang dialami seseorang yang mengalami pembulian, itu adalah mereka menjadi lebih murung. Nah, bisa jadi orang yang awalnya itu ekstrovert, yang kalau misalnya main sama siapapun enjoy, tapi gara-gara dibully sama anggota kelompoknya atau anggota temannya, itu bisa jadi orang yang introvert dan lebih murung. Dan juga dampak mentalnya itu bisa depresi. Nah, depresi itu bisa menyebabkan bunuh diri, seperti itu. Nah, di sini ada nggak teman-teman yang pernah mengalami pembulian? Mungkin boleh diceritakan teman-teman? Pernah Kak? Ya, pernah ya. Kenapa Salsa? Pernah waktu SMP Kak. Ini saya cerita sedikit ya Kak. Iya, boleh silahkan. Jadi mungkin waktu saya SMP itu saya pernah potong rambut seperti lelaki gitu Kak. Nah, jadi mungkin waktu nggak tahu ya pandangan, apalagi waktu dulu gitu pandangan orang-orang. Jadi mungkin ya wanita perempuan berambut pendek itu seperti laki-laki itu mungkin agak tabu ya dipandang. Jadi nggak bisa gimana ya, nggak bisa berpikir gimana gitu kan. Jadi anggapnya ya apa sih cewek rambutnya pendek. Jadi waktu dulu itu sering sih saya kayak dapat ejek-ejekan gitu. Jadi seperti saya mungkin dulu saya pernah berdandan sedikit, seperti anggapnya contoh pakai lipstick gitu waktu SMP dengan rambut yang seperti laki-laki. Jadi pernah dapat hinaan. Mungkin bagi teman-teman yang lain, mungkin ngomongnya itu seperti candaan, tapi bagi saya itu kayak sangat-sangat hina gitu loh Kak. Kayak contohnya, iya apa sih pakai kayak gini, kayak bencong loh gitu. Nah, padahal aku emang cewek gitu loh. Jadi mungkin yang teman-teman mungkin ada nih kan seperti Tania tahu atau Ani gitu kan. Seperti itu Kak. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang bisa menanggapi dari cerita Salsa tadi, gimana tuh? Kasus pembuliannya itu seperti apa menurut kalian? Kak, kalau menurut saya kasus pembulian yang dialami sama Salsa itu bentuknya kayak verbal, karena kan dia dari kata-kata penghinaan yang melukai hati si Salsanya. Jadi itu sangat nggak bagus sih menurut saya.
Iya, betul banget. Terima kasih, Debbie. Jadi yang dijelaskan Debbie tadi sangat benar ya guys. Jadi itu tuh merupakan tindakan pembulian secara verbal. Jadi melalui ucapan. Nah, ada lagi yang bisa menanggapi apa yang dialami oleh Salsa, teman-teman? Gimana tuh menurut kalian kalau pembulian seperti itu? Apa dampaknya bagi orang yang dibully? Jadi kurang percaya diri gitu, Kak. Kayak Iya. kan dia dibully fisiknya gitu. Jadi lebih minder, Kak. Jadi lebih minder. Yes. Nggak percaya diri. Kalau hal seperti itu, kalau misalkan menurut kalian nih, orang yang membuli itu kenapa sih? Apa faktor yang membuat seseorang itu mau membuli menurut kalian? Mungkin awalnya dia ngerasa kalau itu tuh cuma bercanda, tapi dia nggak tahu kalau orang yang dibulinya itu ternyata sakit hati. Tapi awalnya tuh mungkin dia mikirnya cuma gara-gara kan bercanda kayak gitu, gak usah dibawa hati. Oke, bagus banget Debbie. Ada lagi yang bisa memberitahu apa saja sih faktor kenapa orang-orang itu kok membuli gitu? Apakah karena perhatiannya terhadap orang tua atau merasa dirinya hebat? Ada yang bisa memberikan contoh atau penjelasan teman-teman? Dari saya, Kak, Iya, Salsa. mungkin kalau dari saya, kenapa dia bisa ngomong kayak gitu ya, menurut saya ini ya, dari pandangan saya, kenapa dia bisa gitu, ya mungkin dia mikir diri dia itu udah perfect gitu, Kak. Jadi dia ya setelah dia ngomongnya gimana untuk mengungkapkan pandangan dia terhadap orang lain itu gitu, Kak. Jadi diungkapkannya tuh nggak gimana ya, nggak mikir kayak omongan dia tuh bisa nyakitin hati orang nggak sih gitu. Iya, benar banget nih Salsa. Karena Salsa juga ngalamin ya. Ada lagi yang bisa ada lagi yang bisa menjelaskan faktor apa sih yang bikin orang itu kok ada niatan membuli gitu. Baik ini individu dan juga berkelompok misalnya. Ada teman-teman? Mungkin Mela bisa? Gimana? Oke, nah jadi dapat apa Mela? Apa pertanyaannya tadi? Menurut kamu nih, apa faktor yang menyebabkan seseorang itu membuli? Kenapa Bisa kok dia jadi tuh membuli gitu? bisa jadi karena mungkin orangnya gereman gitu, kayak pengen nyagil aja terus dan ya itu pengen nyagil aja. Terus orang yang dicagil juga ngerespon. Oke, baik. Jadi makin greget dia, semakin direspon semakin jadi gitu. Betul. Oke, bagus banget. Jadi jawaban dari teman-teman semua. Jadi dapat Pak simpulkan bahwa seseorang yang punya niatan membuli atau faktor-faktornya itu adalah yang pertama itu karena mungkin dari kecil itu dididik oleh orang tuanya itu secara manja dan terlalu mengagungkan dia. Nah, jadi bisa jadi seseorang ketika dia merasa dirinya itu paling wow, dia pengen orang lain itu harus setara dengan dia. Nah, jadi ketika dia melihat seseorang lain lemah, dia tuh nggak suka gitu loh. Nah, dan pada akhirnya dia ingin diakui dan membuat dirinya itu membuli orang lain. Nah, kemudian ada juga faktor karena lingkungan ya teman-teman. Kalau misalkan kita nih masuk dalam suatu geng yang bisa dibilang hedon, nah itu kan mereka kalau dalam sekolah memiliki suatu kekuasaan gitu loh. Jadi karena mereka itu terkenal cantik, ini orang-orang jadi pada takut dan itu yang membuat mereka tuh tidak mau tersaingin dan butuh pengakuan. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Apakah ada yang bisa menanggapi atau bagaimana?
Oke ya teman-teman, jadi kakak mau nanya nih ya sama teman-teman semua, apa kesan dan kesannya setelah mengikuti kegiatan ini? Mungkin boleh tanya, gimana kesannya mengikuti kegiatan bimbingan konseling ini? Jadi nambah wawasan lagi, Kak. Oke. Jadi pelajaran. Kan dari cerita Salsa tadi, jadi tahu gitu. Oke, bagus banget. Terima kasih Tania. Ada lagi yang bisa memberikan kesannya atau memberikan kritiknya atas kegiatan yang kita lakukan hari ini? Kalau menurut saya saling sharing aja, Kak. Oke, makasih Salsa. Untuk Mela, Debbie, Sarah, Rani. Lebih banyak mengetahui jenis-jenis pembulian gimana, dampaknya gimana. Oke, terima kasih Mela. Untuk Debbie? Ya hampir sama sih kayak mereka, Kak. Lebih jadi tahu aja, menambah wawasan kita tentang bullying. Oke, terima kasih Debbie. Untuk Habelia, gimana? Kalau menurut saya Kak, ya itu kalau kesannya ya bertemu sama teman-teman baru, terus kita jadi tahu apa itu bully, apa itu dampak bully bagi yang membuli ataupun si pembuli. Gitu, Kak. Oke, terima kasih banyak Habelia. Kemudian Syera dan Rani gimana? Kesan dan kesannya bagi kami bermanfaat sekali untuk hari ini, Kak. Soalnya mengajarkan kita juga untuk tidak membuli orang lain. Soalnya kalau kita dibully gitu, dampaknya tuh negatif sekali buat masa jangka panjangnya. Oke, jadi sekian ya, terima kasih teman-teman. Jadi sebelum kita akhiri kegiatan kita, mungkin ada satu games yang bakal kita lakuin sebelum kegiatannya berakhir. Nah, jadi games itu gini teman-teman. Kalau warna merah, itu kalian tunjuk kepala kalian. Kalau warna hijau, itu tunjuk hidung kalian. Dan kalau warna kuning, tunjuk dagu kalian. Gitu. Gamesnya. Oke, bisa dipahami teman-teman? Bisa, Kak. Kak, bisa diulang, Kak. Oke, jadi warna merah. Kalau kakak bilang merah, kalian tunjuk kepala. Kalau misalkan kakak bilang warna kuning, kalian tunjuk hidung. Dan kalau misalkan kakak bilang hijau, kalian tunjuk dagu. Oke? Oke, kita mulai ya teman-teman. Merah. Kuning. Oke, hijau. Oke, kuning. Oke, kelihatannya di sini semuanya udah pada fokus-fokus ya. Ya, dong. Oke, jadi untuk kegiatan hari ini kakak akhirin terlebih dahulu dan kakak ucapkan sangat amat terima kasih kepada teman-teman semua yang udah berpartisipasi dalam kegiatan bimbingan konseling ini. Dan sebelum kegiatan ini kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar selalu diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, baiklah, berdoa menurut kepercayaan dan keimanan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke teman-teman, terima kasih banyak kepada Salsa, Tania, Habelia, terus Mela, Debbie, Sarah, Rani, dan Selin. Untuk kegiatan hari ini kita akhiri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Hani. Makasih, Kak Hani. Terima kasih teman-temanku sekarang. Terima kasih, Kakak. Sudah aku stop ya. Oke, makasih ya. Arigatou gozaimasu.